Pernah kan, kita dapat pesan aneh yang ngakunya dari kurir paket atau bahkan dari teman? Nah, di sini kita akan kupas tuntas berbagai modus penipuan digital yang bisa menguras rekening Anda dalam sekejap. Yuk, kita pastikan bersama, kita semua aman dan tidak akan jadi korban berikutnya. Kalimat ini bukan cuma buat menakut-nakutin loh. Satu klik saja di link yang salah atau mendownload file yang kelihatannya sepele, itu benar-benar bisa jadi awal dari masalah besar buat keuangan kita. Ini nyata dan sudah banyak sekali korbannya. Sekarang ini, ancaman itu ada di ujung jari kita. Tidak peduli seberapa paham kita soal teknologi, para penipu itu selalu punya cara baru. Tapi tenang, kabar baiknya adalah kalau kita punya pengetahuan yang tepat, kita bisa selangkah lebih maju dari mereka. Mari kita siapkan perisai kita sekarang. Baik, kita langsung saja ya ke intinya. Kita akan fokus pada dua modus yang paling licik dan lagi marak banget saat ini. Pertama, jebakan file berbahaya yang menyamar jadi dokumen penting. Dan kedua, peniruan identitas yang mengincar kepercayaan kita pada orang-orang terdekat. Oke, kita masuk ke modus yang pertama. Coba bayangkan, Anda dapat pesan berisi undangan pernikahan digital dari seorang teman. Tampilannya meyakinkan, bahasanya sopan. Tapi, di baliknya ada program jahat yang siap mengambil alih kendali penuh atas ponsel Anda. Inilah liciknya modus file APK. Nah, ini bagian yang paling krusial untuk kita pahami bersama. File APK itu bukan dokumen biasa. Ingat ya, APK itu adalah file untuk menginstal aplikasi. Jadi saat Anda membukanya, Anda bukan sedang melihat undangan, tapi Anda sedang memberi izin pada orang asing untuk memasang program mata-mata di ponsel Anda. Kalau sampai terinstall, aplikasi jahat ini akan bekerja diam-diam. Dia bisa membaca semua SMS Anda, mencuri notifikasi, dan yang paling berbahaya, membaca kode OTP perbankan Anda. Kode OTP itu kan kunci sekali pakai untuk setiap transaksi. Begitu mereka dapat kode itu, isi rekening Anda bisa ludes. Sekarang coba perhatikan baik-baik. Yang aman itu adalah format dokumen biasa seperti PDF, DOC, atau gambar seperti JPG. Nah, yang berbahaya itu yang ekstensinya APK. Jadi aturannya sederhana, kalau ada file dari sumber tak dikenal dan formatnya APK, jangan pernah sekali-kali dibuka. Anggap saja itu virus. Sekarang kita lanjut ke modus kedua. Pernah nggak Anda tiba-tiba dihubungi oleh nomor baru yang tidak dikenal, tapi kok foto profilnya pakai foto teman atau keluarga Anda? Hati-hati, ini adalah ciri utama dari modus peniruan identitas. Para penipu ini sangat cerdik, mereka memanfaatkan kepercayaan kita. Fotonya sama, tapi nomornya beda. Saat kita melihat foto profil orang yang kita kenal, secara otomatis kewaspadaan kita menurun, kita jadi lengah dan gak curiga. Nah, inilah celah psikologis yang mereka manfaatkan. Tujuan mereka selalu sama, mendapatkan uang atau data kita secepat mungkin. Biasanya mereka akan membuat situasi darurat palsu, misalnya butuh uang untuk biaya rumah sakit, supaya kita panik, tidak berpikir panjang, dan segera transfer uang tanpa verifikasi. Kita sudah tahu cara kerja mereka. Nah, sekarang, yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun benteng pertahanan agar tidak bisa mereka tembus. Berikut ini adalah langkah-langkah praktis yang bisa Anda lakukan sekarang juga untuk melindungi diri Anda. Ada 3 hal yang wajib dilakukan. Pertama, aktifkan verifikasi 2 langkah di WhatsApp. Ini seperti memasang gembok tambahan di akun Anda. Kedua, ini yang paling penting. Jangan pernah bagikan kode OTP Anda ke siapapun. Itu sama saja seperti memberikan PIN ATM Anda. Ketiga, di pengaturan ponsel, matikan izin untuk install aplikasi dari sumber tidak dikenal. Lalu, bagaimana jika ada yang mengaku sebagai Anda? Jangan diam saja, waktu sangat berharga. Semakin cepat Anda memberitahu orang lain lewat media sosial atau grup chat, semakin sedikit korban yang akan jatuh. Jangan ragu, langsung sebarkan informasinya dan minta teman-teman untuk ikut melaporkan nomor penipu itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak sengaja menginstal file APK itu? Pertama, dan ini yang paling utama, jangan panik. Kepanikan hanya akan membuat situasi memburuk. Tetap tenang, tarik nafas, dan segera ikuti langkah-langkah darurat ini untuk meminimalkan kerusakan. Tolong lakukan ini secara berurutan ya. Langkah pertama, langsung aktifkan mode pesawat untuk memutus total koneksi internet. Langkah kedua, cari dan hapus aplikasi mencurigakan yang baru saja terinstall. Langkah ketiga, dari perangkat lain yang aman, ganti semua password penting, terutama M-Banking. Dan langkah keempat, segera hubungi call center resmi bank Anda dan laporkan kejadiannya. Kutipan ini menegaskan satu hal yang sangat penting. Keamanan digital itu ada di tangan kita.
Ini bukan cuma soal teknologi yang canggih, tapi tentang kebiasaan sederhana kita sehari-hari, yaitu untuk selalu waspada, tidak mudah percaya, dan selalu melakukan verifikasi. Jadi, yuk kita ingat 3 pilar keamanan digital ini. Pertama, tetap waspada. Kedua, jangan panik. Dan ketiga, selalu lakukan verifikasi. Jadikan 3 hal ini sebagai kebiasaan baru kita saat beraktivitas di dunia maya. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab nanti. Coba pikirkan sekarang, langkah konkret apa yang akan Anda ambil hari ini juga? Mungkin mengaktifkan verifikasi 2 langkah, atau membagikan informasi penting ini kepada orang yang Anda sayangi. Jangan ditunda lagi, keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama.